Saat kejadian itu serasa duniaku menjadi sangat pelan sehingga aku bisa melihat begitu jelas kejadian tersebut. Badanku kaku seperti membeku. Di pikiranku aku ingin segera lari menuju ibu, tetapi seluruh badanku tidak ada yang bergerak. Halo teman-teman, kembali lagi sama aku Anissa Sadino yang akan bacain cerita-cerita kamu dengan mama. Mulai itu dari cerita yang menyedihkan, menyenangkan, mengecewakan, sampai cerita menyebalkan sekalipun boleh banget di-share ke kita kalau kamu ada kesulitan untuk menceritakannya ke orang lain. Karena kalau diceritain ke kita sama aja kayak kamu bisa sharing ke teman-teman, dan ini cakupannya lebih luas, dan pasti cerita-cerita yang dikirimin itu punya makna tersendiri dan pasti berguna untuk kehidupan teman-teman ke depannya. Oke, nah di podcast Cerita Rindu Ibu kali ini ada cerita yang udah masuk ke email, namanya dari Ivan. Thank you Ivan udah ngirimin ceritanya, jadi langsung aja aku bacain ya. Oke. Halo tim redaksi Doa Ibu Media, perkenalkan aku Ivan. Aku melihat video dari Doa Ibu Media dan membuatku berani untuk buka suara atau menceritakan kepada orang lain. Thank you. Aku menjadi orang yang sangat tertutup setelah kepergian ibuku. Karena aku merasa hancur dan entah arahnya kemana, aku akan mengikuti saja. Mungkin dengan aku mengirim cerita ke sini, sebagai salah satu bentuk aku mengikuti kemana saja arah hidupku agar menjadi lebih baik lagi. Amin. Semoga kami bisa membantu kamu ya Ivan untuk menjadi lebih baik lagi. Oke. Hari ini adalah hari ke-365 sejak ibuku pergi meninggalkan aku. 365 tuh 1 tahun ya berarti ya? Oke. Oh benar. Setahun penuh tanpa senyuman hangatnya, pelukan penuh kasih, dan suara lembutnya yang menghiburku di malam hari. Dan terkadang rasanya seperti kemarin saat aku masih bisa merasakan kehangatan hadirnya di sekitarku. Tapi sekarang, semua itu hanya menjadi kenangan yang semakin memudar. Kecelakaan itu terjadi begitu cepat. Aku tidak pernah berpikir bahwa saat itulah aku akan kehilangan ibuku selamanya. Setiap kali aku mengingatnya, tubuhku terasa kaku dan di kepalaku dipenuhi dengan gambaran kecelakaan itu. Aku melihat mobil melaju dengan kecepatan tinggi. Suara rem mendadak terdengar dan kemudian keheningan mencekam. Semua berlalu begitu cepat, tanpa memberiku kesempatan untuk mengucapkan selamat tinggal. Ini sedih banget. Itu ya kalau ada kematian yang disebabkan kecelakaan tuh tragis, dan itu bikin speechless ya. Aku lanjut lagi dulu ya. Sore itu aku sedang pergi bersama ibu untuk membeli jajanan yang biasa kami sekeluarga suka, seperti gorengan dan kue-kue. Melewati jalanan yang biasa kami lewati, aku berboncengan bersama ibu naik motor. Tidak ada perasaan aneh apapun. Kami jalan memakai perlengkapan lengkap. Kami pun jalan dan sampai di tempat di mana penjual itu berjualan. Semua aman dan berlangsung seperti hari-hari biasanya. Aku dan ibu memutuskan untuk berbagi tugas untuk membeli macam-macam jajanan. Jadi ibu ke penjual 1 dan aku Jadi ibu ke penjual 1 dan 2, aku ke penjual 3 yang jaraknya agak jauh dari tempat parkir motor kami. Oke, kami jalan masing-masing membeli jajanan tersebut, dan sembari menunggu ibu, aku main handphone seperti biasa. Aku tidak tahu ibu sudah selesai atau belum. Tetapi di saat aku sudah selesai membeli jajanan, aku langsung kembali ke parkiran motor. Aku sampai terlebih dahulu, dan aku mencari ibu tumben sekali, agak lama. Lama aku mencarinya, aku melihat ibu sedang menggandeng anak kecil dan membantunya menyeberang jalan. Di situ aku masih berpikir aman, karena aku bisa melihat ibu dari kejauhan yang sedang menyeberang jalan tersebut.
Setelah itu, di saat ibu sedang menyeberang kembali ke arah parkiran motor kami, aku melihat mobil dengan kecepatan tinggi dari jauh datang tepat ke arah ibu. Dan entah kenapa mobil tersebut tidak menurunkan kecepatannya. Kejadian itu berlangsung di depan mataku sendiri. Ibu dihantam mobil begitu kencang. Aduh, aku nggak mau Saat kejadian itu, serasa duniaku menjadi sangat pelan sehingga aku bisa melihat begitu jelas kejadian tersebut. Badanku kaku seperti membeku. Di pikiranku, aku ingin segera lari menuju ibu, tetapi seluruh badanku tidak ada yang bergerak. Pendengaranku juga menjadi tidak jelas, seperti suara-suara orang di sekitarku menjadi kabur. Beberapa saat kemudian, aku teriak kencang dan lari secepat mungkin. Aku melihat ibu sudah tidak sadarkan diri, dan tidak sempat aku bertanya kepada pengemudi, dan aku hanya fokus ke ibu dan bilang ke orang-orang di situ untuk segera memanggil ambulans. Aku tidak percaya apa yang telah aku lihat. Aku denial akan kejadian tersebut. Aku menangis kencang sekali memeluk ibu, dan di pikiranku, aku hanya tidak ingin kehilangan beliau. Semenjak saat itu, hidupku berubah total. Ibu adalah seseorang yang selalu ada untukku, mengarahkan langkahku, dan memberiku cinta tanpa syarat. Ia adalah panggilan pertamaku ketika aku memiliki masalah, dan dukungan utama saat aku merasa putus asa. Tanpanya, aku merasa seperti terjebak dalam gelap yang tak berujung. Setiap hari aku merindukannya dengan keras. Aku merindukan senyumannya yang hangat dan tatapannya yang penuh kasih sayang. Aku merindukan belayan lembutnya di wajahku saat aku menangis, dan pelukannya yang membuatku merasa aman di dunia yang sering kali keras dan tak berperasaan ini. Ketika aku pulang ke rumah yang dulu kami tinggali bersama, aku biasa merasakan kehadirannya yang masih mengisi setiap sudut ruangan. Fotonya masih menghiasi dinding, dan baunya masih tercium di pakaian yang pernah dipakainya. Tapi semua itu hanya memberiku sedikit penghiburan semu. Kenyataan pahit masih ada. Ibu tidak akan pernah kembali. Sekarang aku belajar untuk hidup tanpa kehadirannya. Aku mencoba menjadi kuat seperti yang dia selalu katakan padaku. Tapi terkadang kesedihan yang meluap-luap datang menyerangku, mengingatkanku pada kehilangan yang tak tergantikan ini. Aku merasa kehilangan separuh diriku yang tak akan pernah kembali. Ini sedih banget sih tapi. Namun aku tahu bahwa aku harus melanjutkan hidupku. Aku tahu ibuku tidak ingin melihatku hancur dan terpuruk oleh kesedihan. Aku mencoba untuk mengingat semua pelajaran dan nasihatnya yang ia berikan padaku. Aku mencoba menjadi orang yang dia selalu mau. Meskipun perasaan rindu itu tidak akan pernah hilang, aku tahu bahwa ibuku akan selalu hidup di hatiku. Aku akan terus membawa kenangan indah tentangnya dan meneruskan warisan cintanya kepada orang lain. Mungkin suatu hari ketika aku memiliki anak sendiri, aku akan memberikan kepada mereka apa yang ibu berikan kepadaku. Cinta tanpa syarat dan kehangatan yang tak tergantikan. Sementara itu, aku akan tetap berjalan, mencoba mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh kepergiannya dengan cinta dan kenangan yang ia tinggalkan. Aku tahu bahwa setiap hari aku akan terus merindukannya. Tapi aku juga tahu bahwa aku harus selalu melanjutkan hidupku dan membuatnya bangga di surga sana. Selamat jalan, Bu. Doaku selalu menyertaimu. Oke, pertama-tama untuk Ivan, kami keluarga Doa Ibu Media turut berduka cita atas pergian Mama. Semoga amal ibadah Mama diterima di sisinya dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahannya, Ivan.
Kedua, terima kasih banget kamu sudah mau dan bisa share pengalaman sedalam ini kepada kami. Aku sejujurnya agak terkejut ketika kamu bisa menjabarkan cerita ini dengan amat gamblang dan jelas ya, terutama di bagian yang tadi ada kalimat ibu dihantam mobil begitu kencang. Itu tuh kalimat itu tuh punya power. Kalimat tadi, ibu dihantam mobil begitu kencang, entah kenapa buat aku ya, kalimat itu tuh full power gitu, kayaknya kayak langsung ibu yang dihantam tapi aku yang kehantam juga gitu, sama kayak aduh rasanya apa ya, tiba-tiba langsung kepikiran kayak amit-amit kalau misalnya ada anggota keluarga atau orang terdekat kita yang meninggal karena kecelakaan dihantam mobil. Dan aku surprise sekaligus appreciate sekali, salut kalau kamu bisa menjabarkan cerita ini begitu detail ya gitu, karena tidak semua orang bisa bercerita sedetail ini tentang pengalaman mereka akan meninggalnya seseorang yang sangat penting di hidup mereka gitu. Ya memang pasti di saat kejadian itu terjadi ya kita pasti denial dan masa sih apakah harus sekarang gitu, belum siap, belum mempersiapkan diri, belum apa ya. Yang jelas di saat kita menghadapi kematian seseorang, mau kita disiap-siapin kayak apapun ya nggak akan pernah siap gitu, karena balik lagi kita belum pernah merasa ada di situ sebelumnya kan gitu. Dan di sini kamu memuji ibumu dan memang beliau layak sekali mendapatkan pujian itu. Dan satu sisi kamu memuji ibumu, kamu memperlihatkan betapa cinta dan sayang kamu terhadap ibu kamu. Tapi di satu sisi juga kamu sedang menguatkan dirimu sendiri untuk bisa menerima kejadian ini dan walk tall gitu, lebih ke gue punya pengalaman buruk dan sekarang aku harus chin up, berdiri dan menghadapi hidup ini dengan gagah berani gitu. Karena di saat kita sudah ditinggal oleh orang yang kita cintai ya, terutama anggota keluarga ya, satu-satunya hal yang bisa kita lakukan untuk menguatkan diri kita sendiri dan mendoakan mereka yaitu dengan doa dan beribadah sih, dan juga sharing dengan keluarga sendiri. Pokoknya diluapin aja perasaannya supaya nggak numpuk di sini gitu ya. Dan peninggalan mereka itu biasanya bau parfumnya mereka atau ya bau tubuh mereka, terus kayak di sudut itu tempat mama biasa duduk, di situ biasa tempat mama biasanya masak gitu. Karena dulu aku pernah juga pas nenek aku meninggal tuh aku sedih banget, yang selama seminggu full aku pakai duster dia terus biar baunya tuh berasa gitu, kayak bau nenek aku gitu. Jadi kesannya kayak orangnya masih ada tapi mungkin lagi pergi kemana, keluar kota gitu, dan itu sedih banget. Dan ya itu caranya kita cope up with the condition gitu, dan caranya kita merindukan dan mencintai dari jauh aja. Dan memang sekarang kita harus belajar untuk hidup tanpa kehadiran orang-orang tercinta, dan itu harus, karena ya usia kita nggak ada yang tahu. Yang jelas kamu harus kuat, jauh untuk Ivan di sana, kamu harus kuat, kamu harus menghadapi hidup ini dengan gagah berani gitu. Dan percayalah kamu tidak sendiri, itu yang paling penting, kamu gak sendiri, karena banyak orang-orang di sekitar kamu yang sayang dan peduli sama kamu dan ingin kamu bahagia juga gitu. Dan ya yang kamu bilang di sini kan cinta tanpa syarat dan kehangatan yang tak tergantikan dari ibu. Aku harap walaupun kamu
nggak bisa nerima itu lagi, tapi kamu bisa memberikan cinta tanpa syarat dan kehangatan yang kamu punya untuk orang lain gitu. Jadi ya semoga kamu tetap kuat ya Ivan, semoga keluarga kamu juga tetap kuat untuk menghadapi ini, dan semangat terus ya gitu. Kalau ada apa-apa kamu bisa kok kirim cerita lagi, sekadar curhat ke sini aku bacain juga kok gitu, pasti. Terima kasih ya Ivan udah ngirimin cerita ini ke kita, thank you so much, kita appreciate banget. Dan juga selain untuk Ivan, terima kasih juga buat teman-teman yang udah mau mendengarkan podcast Rindu Ibu dari episode pertama sampai sekarang. Thank you so much. Dan buat kalian yang mau ngirimin cerita, langsung tulis aja cerita yang kalian punya dan kirimin langsung ke email kami di sini. Pasti kita bacain. Wah, episode kali ini lumayan acak emosi aku ya, karena ada kalimat yang super power tadi sih. Oke, kalau gitu terima kasih sekali lagi sudah mendengarkan. Aku Anissa Sadino pamit mundur, sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye bye.